Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Sudah lama ya saya tidak mengupload video pembelajaran bahasa Inggris untuk kalian. Nah, sekarang saya akan membagikan video pembelajaran bahasa Inggris yang ada pada kelas 9, pada chapter 8. Nah, ini merupakan lanjutan ya dari video yang sebelumnya. Di sini ada chapter 8 yang berjudul They Are Made in Indonesia. Mereka dibuat di Indonesia. Masih ingat ya tentang chapter 8 ini? Kemarin kita membahas tentang passive voice untuk mendeskripsikan sebuah objek. Nah, pada part yang pertama, kemarin saya sudah membahas passive voice yang ada pada teks di halaman 146. Nah, di sini ada bacaan tentang berbagai makanan khas Indonesia. Kalian bisa lihat video penjelasannya di deskripsi di bawah ini. Kemudian untuk part yang kedua, kemarin ada berbagai kerajinan tradisional yang ada di Indonesia ya. Ini ada di halaman 149. Videonya ada di part kedua. Kalian juga bisa lihat videonya di deskripsi di bawah ini. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk part yang ketiga pada halaman 157. Nah, di sini pada lembar associating, we will listen carefully to our teacher reading four texts taken from an encyclopedia and a science book, one by one. Nah, di sini nanti kita akan membaca berbagai teks yang diambil dari buku ensiklopedia atau buku ilmu pengetahuan ya. Nah, untuk teks yang pertama, di sini ada teks yang berjudul rocks, artinya batu ya. Oke, di sini saya akan bacakan untuk teks yang pertama yang berjudul rocks. Rocks adalah batu ya. Rocks are very hard materials. Batu adalah bahan yang sangat keras, material yang sangat keras. Some rocks contain metals. Beberapa batu mengandung logam. They are called ores. Mereka disebut biji. Maksudnya dari logam ini tadi ya. Others contain fossil of animals or plants that died millions of years ago. Biji dari logam tadi mengandung fosil binatang dan juga tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Many rocks contain crystal. Banyak batu yang mengandung kristal. A few rock crystals, such as diamond, are extremely valuable because they are very rare. Beberapa batu kristal seperti berlian, diamond itu ya berlian, sangat berharga, are extremely valuable because they are very rare. Karena batu kristal tadi sangat langka. These crystals are called gems. Batu kristal itu disebut dengan permata. Some rocks, beberapa batu, such as sandstone, seperti batu pasir, are made when mud or grains of sand are slowly squashed together. Dibuat ketika lumpur atau butiran pasir, nah butiran pasir ini ya, tergencat atau terbentuk secara bersamaan. Nah, dari teks ini kalian perhatikan ya, ada beberapa kata yang dicetak tebal. Yang pertama yaitu pada kata are called. Nah, di sini juga ada lagi are called, are made, are slowly squashed. Nah, masih ingat pada bab ini kita membahas tentang passive voice ya. Untuk kalimat yang pertama di sini ada kata they are called ores. Mereka disebut dengan biji logam ya, maksudnya seperti itu. Nah, di sini akan saya tuliskan are called. Are called ini merupakan bentuk passive voice ya. Are ini sebagai to be, kemudian called ini merupakan bentuk ketiga dari kata call, bentuk pertamanya.
Kemudian called untuk bentuk verb kedua. Untuk bentuk verb ketiga yaitu called. Seperti ini ya. Yang artinya bisa memanggil, bisa dipanggil. Nah, ini kalau di bentuk passive voice artinya menjadi dipanggil ya. Karena subjeknya melakukan pekerjaan atau dikenai pekerjaan. Nah, ini jadi bentuk passive voice dari yang pertama. Kemudian untuk kalimat yang kedua ini juga sama ya. These crystal are called gems. Kristal itu disebut dengan batu permata. Sama seperti bentuk yang pertama ya. Are sebagai to be, kemudian bentuk verb ketiganya adalah called. Sedangkan untuk kalimat yang berikutnya adalah kata are made. Nah, are made ini juga merupakan bentuk passive voice. Are made. Are sebagai to be, kemudian made ini merupakan bentuk verb ketiga dari kata make, yang artinya membuat. Bentuk keduanya made, bentuk ketiga juga made. Membuat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kalimat berikutnya ada kata when mold or grains of sun are slowly squashed. Nah, ini juga merupakan bentuk passive voice ya. Di sini are itu sebagai, sebentar, saya akan tuliskan kalimat lengkapnya. Are slowly squashed. Nah, are ini sebagai to be ya. Kemudian untuk verb ketiganya, nah di sini slowly bukan verb ketiga ya. Slowly ini merupakan kata keterangan atau adverb. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya merupakan yang squash. Nah, ini. Bentuk pertama squash tanpa ed. Bentuk yang kedua ditambahkan dengan ed. Nah, yang ketiga juga sama. Nah, ini ya. Selanjutnya, untuk teks yang kedua berjudul fabrics, yaitu kain. Fabrics are used around the house to make clothes. Kain digunakan di sekitar rumah untuk membuat pakaian. Curtains, korden atau selambu, kemudian towels and furniture covering, handuk dan penutup furnitur. Fabrics such as cotton, linen, wool, and silk are made from natural fibers, which come from plants and animals. Kain seperti katun, kemudian linen, wool, dan sutra dibuat dari serat alami yang berasal dari tumbuhan dan binatang. Fabrics can also be made of plastic or a mixture of plastic and natural fibers. Kain juga dapat dibuat dari plastik atau campuran plastik dan serat alam. Fabrics have different properties. Kain memiliki sifat yang berbeda ya. For example, some are tough, while others wear away quickly. Nah, di sini kita identifikasi lagi ya, seperti tadi, yang merupakan kalimat passive voice dari teks yang kedua ini, yang berjudul fabric, yaitu ada pada kata fabric are used around the house to make clothes. Nah, ini ya. Fabrics are used bla bla bla. Nah, ini seperti ini. Fabric di sini kan menempati sebagai subjek ya. Kain digunakan. Nah, subjeknya fabrics, kemudian are-nya to be ditambah dengan use itu verb ketiga. Use ini berasal dari kata ini ya, use
used, dan used, yang artinya memakai. Sedangkan jika kita rubah ke passive voice, artinya menjadi dipakai ya, atau bisa juga digunakan. Untuk kalimat yang kedua, ada kata are made from natural fibers. Nah, ini tadi kalimatnya ada fabrics such as cotton, linen, wool, and silk are made. Nah, di sini saya tuliskan wool and silk are made. Bla bla bla. Nah, ini wool and silk ini merupakan subjek ya. Kemudian are itu sebagai to be. Kemudian made sebagai verb ketiga. Made berasal dari kata make, made, yang artinya membuat. Kemudian pada kalimat yang ketiga, fabrics can also be made of plastic. Kain bisa juga dibuat dari plastik. Nah, di sini ada tambahan be ya di sini. Karena sebelumnya diikuti dengan can. Next kita ke teks yang berikutnya yang berjudul chicken. Chicken, ayam ya. Chicken are kept as farm animal all over the world. Ayam dipelihara sebagai hewan ternak di seluruh dunia. They are related to wild birds that were tamed by humans over 10,000 years ago. Mereka, maksudnya ini ayam tadi ya, mereka are related, yang berhubungan, yang terkait dengan burung yang dijinakkan oleh manusia 4.000 tahun yang lalu. Chickens can fly for short distance, but they prefer to walk or run. Ayam itu bisa terbang dengan jarak yang pendek, tetapi mereka lebih memilih untuk berjalan atau berlari. Farmyard chicken eat seeds and small insects. Ayam peternakan memakan biji-bijian dan serangga kecil. They will also pick grain that is sprinkled on the ground. Mereka juga akan mematuk biji-bijian yang ditaburkan di tanah. Is sprinkled ya. Is sprinkled itu ditaburkan. On some big farms, however, hens are fed on special food and kept in small cage. Namun, di beberapa peternakan yang besar, ayam diberi makanan khusus dan dipelihara dan disimpan begitu ya di kandang yang kecil. Male chickens are called cockerels and have red crest on their heads and a ruff of long feathers around their neck. Ayam jantan disebut dengan cockerels ini ya, yang memiliki jambul besar di kepala mereka dan juga bulu panjang di leher mereka. Biasanya ayam jantan ini disebut dengan ayam jago ya. Kemudian pada kalimat berikutnya, they often make a loud crow. Mereka sering membuat suara yang keras, maksudnya ayam jantan tadi ya. Especially at daybreak, terutama pada saat fajar. Female chickens are called hens. Ayam yang betina disebut hens, ini ya, ayam betina. They are smaller and less colorful than cockerels. Hen ini lebih kecil daripada ayam jantan. Hens are kept for both their meat and their eggs. Ayam betina ini dipelihara untuk diambil daging dan juga telurnya. Oke, di sini kita identifikasi untuk teks yang chicken. Untuk kalimat passive voice-nya, pada kalimat yang pertama yaitu pada kata chicken are kept. Nah, di sini ya. Chicken ini sebagai subjek, kemudian are sebagai to be,
kept sebagai verb ketiga. Nah, di sini artinya chicken are kept, ayam dipelihara, seperti itu ya. Kept ini merupakan bentuk ketiga dari kata keep, yang artinya dijaga, menjaga, atau bisa juga menyimpan. Keep, kept, kept. Nah, menjaga. Kemudian untuk kalimat yang kedua, they are related. They are related ini mereka berhubungan ya. Mereka terkait, relate. They are related. They sebagai subjek, kemudian are sebagai to be, related ini verb ketiga. Related ini berasal dari kata relate ya. Relate, kemudian verb keduanya related, verb ketiga juga related, berhubungan atau terkait. Kemudian kalimat yang ketiga, di sini ada kata they will also pick grain that is sprinkled on the ground. Mereka juga akan mematuk biji-bijian yang disebar di tanah. Is sprinkled. Nah, di sini is sprinkled. Oke. To be-nya di sini adalah is ya. Kemudian diikuti dengan verb ketiga yaitu pada kata sprinkled. Kemudian kalimat berikutnya male chickens are called. Nah, called di sini bentuk verb ketiga dari kata call ya. Are called. Are sebagai to be, kemudian called ini verb ketiga. Dari kata call, bentuk keduanya called, bentuk ketiga juga called. Artinya memanggil. Kalimat berikutnya juga sama. Kemudian yang kalimat terakhir di sini ada kata hens are kept for both their meat and their eggs. Nah, ini ya. Ayam betina disimpan atau dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Ini maksudnya keep-nya di sini merupakan bukan dijaga ya, dipelihara maksudnya seperti itu. Hens are kept. Oke, hens di sini sebagai subjek, kemudian are sebagai to be, kept ini merupakan verb ketiga. Kept berasal dari kata keep, ya. Verb 1 keep, verb kedua kept, verb ketiga kept. Menjaga, sama seperti kalimat yang pertama ini tadi ya. Oke, kita lanjut untuk teks yang terakhir yang berjudul Cows and Bulls, sapi dan banteng. Female cattle are called cows and the male are called bulls. Sapi betina disebut dengan cows ini ya. Kemudian the male yang jantan disebut dengan bulls atau banteng. They are kept on farm all over the world for their meat called beef. Sapi dan banteng ini tadi dipelihara di peternakan di seluruh dunia untuk diambil dagingnya yang disebut dengan beef. Beef itu daging sapi ya. And for their milk, dan juga diambil susunya, susu sapi. We also use their head skin to make leather shoes and clothes. Kita juga mengambil kulit sapi ini tadi digunakan untuk membuat sepatu dan pakaian. Female cattle that are reared for their milk are called dairy cows. Sapi betina yang dipelihara, yang diambil susunya tadi, disebut dengan sapi perah. Nah, sapi perah ini dairy cows ini tadi ya. Twice a day they are brought in from the field to be milked.
Setiap 2 kali sehari, mereka didatangkan dari ladang untuk diperah. Sapi perah ini tadi ya, didatangkan ke ladang setiap 2 kali sehari. Special machine suck the milk from the cow's udder. Mesin khusus digunakan untuk menyedot susu sapi tadi. Although they are not clever animals, meskipun sapi ini tadi bukan binatang yang pintar, cattle are very strong. In many parts of the world, di beberapa negara, they are used to pull plows and cart. Mereka digunakan untuk membajak dan menarik gerobak, ya. Nah, di sini untuk kalimat passive voice-nya, pada kalimat yang pertama, kedua, kemudian untuk kalimat yang their milk are cold ini hampir sama ya. To be-nya menggunakan are cold. Are sebagai to be, kemudian cold ini sebagai verb ketiga. Disebut. Nah, cold ini dari kata cold, yang kedua cold, yang ketiga juga sama, cold, memanggil. Kalau dijadikan passive voice artinya dipanggil ya, atau bisa juga disebut. Kemudian untuk kalimat yang berikutnya ada kata they are kept. Nah, they are kept ini sama seperti yang ada di teks sebelumnya. They are kept. They are kept. Oke, they sebagai subjek, are sebagai to be, kemudian kept untuk verb ketiga. Kept berasal dari kata keep, kept, kept. Bentuk kalimat, bentuk verb pertama, kedua, dan ketiga, yang artinya menjaga. Tapi jika diartikan di passive voice, di sini bukan menjaga ya, maksudnya itu dipelihara. Dipelihara untuk diambil daging dan susunya. Kemudian kalimat yang berikutnya ada kata female cattle that are reared. Nah, ini. Are sebagai to be, kemudian read sebagai verb ketiga. Demikian juga di kalimat are broke. Nih ya, are sebagai to be, brought ini juga verb ketiga. Brought berasal dari kata bring. Ya. Bring, brought, broke. Nah, seperti ini. Artinya membawa. Sedangkan pada kalimat yang terakhir di sini ada kata ini ya, to be milk. Nah, to be milk ini untuk diperah, untuk diambil susunya, maksudnya seperti itu. Kemudian pada kata are used. Nah, di sini are used ini juga merupakan bentuk passive voice. Are sebagai to be, used sebagai verb ketiga dari kata use, used, used. Memakai atau menggunakan. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan pada aktivitas yang berikutnya di halaman 160. We will work in groups to identify the use of the passive voice. Kita akan bekerja secara berkelompok untuk mengidentifikasi penggunaan
kalimat pasif ya. Tadi kan kita sudah menganalisis. Nah, tapi di sini pada kegiatan ini kita mengidentifikasi passive voice, namun kita bagi sesuai dengan fungsinya. Nah, yang pertama, to state the object identities. Untuk menyatakan identitas dari objek tersebut. Kemudian yang kedua, to state the materials that make the object. Untuk menyatakan bahan-bahan yang membuat objek tersebut. Kemudian yang ketiga, to state the function of the object, menyatakan fungsi dari objek tersebut. Dan yang keempat, to state what happened to the object, untuk menyatakan apa yang terjadi pada objek tersebut. Nah, jadi di sini nanti kita mengidentifikasi passive voice berdasarkan 4 fungsinya ini tadi ya, dari teks yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, kegiatannya ada di halaman 161. Untuk lembar kerja yang pertama, di sini kita diminta untuk to state the object's identities. Kita diminta untuk menyatakan identitas dari objek tersebut. Jadi kita menuliskan kalimat pasif yang digunakan untuk menyebutkan identitas dari objek. Nah, yang pertama di sini kalian sudah diberikan contoh. Kalimat yang pertama, they are called ores. Mereka disebut dengan biji. Biji batu tadi ya, yang ada pada teks rock. Nah, di sini they are called ores ini merupakan kalimat yang menunjukkan, yang menyatakan identitas objek tersebut. Menunjukkan identitas dari biji batu ini tadi. Kemudian kalimat yang kedua, these crystals are called gems. Batu kristal itu disebut dengan permata. Ini juga yang ada pada teks rock tadi. Nah, bagaimana dengan kalimat yang berikutnya? Nah, kalimat berikutnya kita bisa temukan pada teks chicken. Nah, di situ ada pernyataan male chicken are called cockerels. Nah, ini ya. Ini merupakan mengidentifikasi objeknya. Mengidentifikasi objek. Nah, di sini teksnya ada pada teks yang berjudul chicken tadi, ya. Oke. Untuk kalimat yang ketiga, finish. Kemudian untuk kalimat yang keempat. Nah, kalimat yang keempat kita bisa temukan juga pada teks chicken. Di situ ada pernyataan female chicken are called hens. Nah, ini ya. Ayam betina disebut dengan hen. Nah, ini. Ini juga yang ada pada teks yang berjudul chicken tadi. Kalimat ini juga merupakan mengidentifikasi objek ya. Lanjut untuk kalimat yang kelima, kita bisa temukan passive voice yang menyatakan mengidentifikasi objek, yaitu pada teks cows and bulls. Nah, di situ ada kalimat female cattle are called cows, and the male are called bulls. Nah, ini. Kalimat ini juga merupakan kalimat passive voice yang mengidentifikasi objek, ya. Ada pada kalimat cows and bulls. Nah, di sini saya tuliskan cows and bulls.
Di sini ya, saya tuliskan jadi satu ya. Oke, begini. Saya perbaiki dulu biar rapi, supaya bisa terlihat. Oke. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan kalimat yang keenam? Nah, kalimat yang keenam ini juga ada pada pada teks cause and bool ya. Kalimatnya yang mana? Nah, kalimat yang menunjukkan passive voice yang mengidentifikasi objek yaitu pada kata female cattle that are reared for their milk are called dairy cow. Nah, ini sapi betina yang diambil susunya, yang diperah susunya ini disebut dengan sapi perah. Nah, ini juga mengidentifikasi objek ya. Namun di sini mengandung kalimat passive voice. Oke, kita sudah menyelesaikan pekerjaan yang pertama yang mengidentifikasi objek. Kemudian yang kedua di sini to state the materials that make the object. Untuk menyatakan bahan-bahan dari membuat objek tersebut. Nah, di sini ada pada teks fabric. Ada pada teks yang berjudul kain tadi ya. Yaitu pada kalimat fabrics can also be made of plastic or a mixture of plastic and natural fibers. Nah, ini kan materialnya, bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat kain tersebut. Bisa dari plastik atau bisa dari campuran plastik dan bahan alam. Untuk kalimat di teks yang lain, kita tidak menemukan ya. Hanya ada di teks yang berjudul fabric ini, yang menjelaskan bahan-bahan untuk membuat objek tersebut. Oke, kita lanjut untuk to state the function of the object, yaitu untuk menyatakan fungsi dari objek tersebut. Untuk kalimat yang pertama, di sini kita sudah diberikan contoh pada teks yang berjudul fabric. Fabric are used around the house to make clothes, curtain, towels, and furniture covering. Nah, di sini kan fungsinya, fungsi dari kain itu digunakan untuk membuat pakaian, membuat korden, membuat handuk, dan juga penutup furnitur. Ini merupakan fungsi ya. Nah, bagaimana dengan kalimat yang lain? Untuk menyatakan fungsi, kita bisa temukan pada teks yang berjudul Cows and Bulls. Cows and Bulls. Oke. Nah, kalimat yang mana yang menunjukkan fungsi dari objek tersebut? Yaitu pada kalimat in many parts of the world they are used to pull and plug and carts. Nah, ini merupakan fungsi dari objek tersebut. Nah, fungsi dari sapi dan banteng tadi. Di beberapa negara, binatang tersebut digunakan untuk membajak dan mengangkut kendaraan ya. Oke, kita lanjutkan pada pekerjaan yang berikutnya, yaitu to state what happened or happen to the object. Apa yang terjadi pada objek tersebut. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, yaitu pada teks yang berjudul rock. Some rocks such as stone are made when mud or grain of sand are slowly squeezed together. Ini merupakan mengapa ya? Mengapa bisa ada? Nah, itu karena ini tadi ada lumpur yang bercampur seperti itu. Nah, untuk kalimat yang kedua kita bisa temukan pada
teks yang berjudul chicken. Nah, pada kalimat yang mana? Yaitu pada kalimat chickens are kept as farm animals all over the world. Nih, ini merupakan kalimat pasif yang menyatakan yang terjadi, apa yang terjadi pada objek tersebut. Untuk kalimat yang kedua, tetap sama ya, ada pada teks yang berjudul chicken ini, yaitu pada kalimat they will also pick grain that is sprinkled on the ground. Oke. Apa yang terjadi? Ini kan what happened to the object ya. Apa yang terjadi pada chicken? Nah, mereka akan mematuk biji-bijian yang disebar di tanah. Nih. Ini juga merupakan kalimat pasif. Sama ya yang ada pada chicken. Saya copy saja. Nah, ini. Lanjut untuk kalimat yang keempat. Masih di teks yang berjudul chicken ini tadi, yaitu pada kalimat hens are kept for both their meat and their egg. Nah, nih. Ayam betina ini tadi dipelihara untuk diambil daging dan juga telur. Oke, ini yang nomor 4 ya. Kemudian kalimat yang kelima. Nah, kalimat yang kelima ini bisa kita temukan apa yang terjadi pada objek ini pada teks yang berjudul cows and bull. Cows and bulls. Oke. Nah, kalimat yang mana yang menunjukkan passive voice yang menyatakan apa yang terjadi pada objek, yaitu pada kalimat they are kept on farms all over the world. For their meat, called beef, and for their milk. Nah, ini merupakan kalimat pasif yang menunjukkan, yang menyatakan apa yang terjadi pada objek tersebut. Ini yang nomor 5 ya. Sedangkan untuk yang nomor 6 dan 7 ini juga sama. Kita ambil dari teks yang berjudul Cows and Bull. Ini saya copy saja. Oke. Nah, kalimat yang keenam yaitu yang menunjukkan apa yang terjadi pada objek, yaitu pada kalimat female cattle that are reared for their milk are called dairy cows. Nah, ini juga kalimat yang menunjukkan apa yang terjadi pada objek tersebut. Sedangkan untuk kalimat yang ke-7, yang terakhir ya,
ada pada kalimat yaitu twice a day. Twice a day, they are brought in from the field to be milked. Oke. Setiap 2 kali sehari mereka dibawa ke peternakan untuk diperah. Nah, ini adalah kalimat pasif yang menunjukkan apa yang terjadi pada objek tersebut.